bagi kegiatan ASEAN Treasury, silakan bisa apply submit proposal karena range usianya itu sampai 20 tahun asal masih mahasiswa, jadi mahasiswa juga masih boleh gitu. Mungkin grade kesulitan, grade proposal antara yang pelajar dengan yang mahasiswa akan digunakan. Kalau misalkan ada yang mau nanya boleh ya untuk chat. Nah kalau yang ini obsession Treasury juga tahun 2018. Perwakilan dari Indonesia itu mengajukan proposal bumerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah di roomnya kan? Baik, untuk acara hari ini akan saya bacakan dulu agendanya. Pertama akan disampaikan laporan pelaksanaan Kibo Robot Programming Challenge ini. Kemudian sambutan dari Kepala Pusat Sains Antariksa 8, Ibu Clara Yatini. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Jadi nanti tolong kameranya dinyalakan dulu sebentar ya untuk foto. Dari situ nanti kita akan mulai simulasinya. Kita akan hitung mundur dan running simulasi. Simulasi ini akan memakan waktu sekitar 30 sampai 90 menit. Nanti kita lihat, mudah-mudahan bisa selesai cepat. Itu bergantung dari aplikasi yang teman-teman kirimkan, apakah bisa menyelesaikan dengan cepat atau tidak. Kemudian selama kita menunggu, nanti kita akan tayangkan video-video profil peserta yang sudah dikirimkan ke panitia. Kemudian juga ada video introduction Kibo ABC, seperti apa Kibo ABC ini, dan kemudian seperti apa juga keterlibatan 8 di Kibo ABC. Kami juga akan menayangkan video mengenai ASEAN Treasury, ini juga kegiatan dari Kibo ABC yang diikuti oleh Pusat Sains Antariksa 8. Setelah itu, jika simulasi sudah selesai, kita akan melanjutkan ke pengumuman pemenang. Nah, di pengumuman pemenang ini kita akan putar ulang 4 video dengan skor tertinggi, skor akhir tertinggi. Jadi 4 video yang akan kita tayangkan ulang. Demikian mungkin agendanya hari ini. Selanjutnya saya akan bacakan laporan kegiatan dari Kibo Robot Program Challenge ini. Baik, Kibo Robot Programming Challenge preliminary round-nya dilaksanakan pada hari ini 13 Juni 2020 secara online atau live streaming. Jadi Kibo Robot Programming Challenge merupakan kompetisi yang membuat program untuk mengontrol Astrobi dan Inkball di International Space Station agar dapat menyelesaikan misi yang diberikan. Peserta akan memiliki kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan sains, teknologi, rekayasaan, dan matematis melalui program ini. Nanti peserta juga, atau mungkin selama ini peserta juga sudah memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan internasional, karena kalau kita lihat aktif di room tanya jawab yang disediakan oleh Jaksa, itu juga kita bisa saling bertukar informasi dengan peserta lain dari negara-negara lain. Nah, Kibo RPC ini diadakan oleh Jaksa yang bekerja sama dengan NASA. Indonesia di sini bertugas sebagai POC dari kegiatan Kibo RPC ini.
Call for participant KIBO RPC ini dibuka 11 Oktober 2019 hingga 19 Maret 2020. Tapi kemudian berdasarkan kesepakatan dari negara-negara anggota yang lainnya, karena ada beberapa negara anggota yang baru membuka pendaftaran peserta di awal-awal tahun, pendaftaran diperpanjang hingga 7 Mei 2020. Submit APK-nya dilakukan pada 10 Juni 2020, pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Preliminary round-nya dilakukan hari ini untuk Indonesia, dan nanti siang juga mungkin ada dari negara lain, karena preliminary round ini dibatasi hanya sampai tanggal 15 oleh jaksa, pelaksanaan untuk semua negara. Final round-nya direncanakan akan dilakukan pada September 2020, tapi ini nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut. Nah, peserta dari seluruh negara, jadi KIBO ABC ini sebenarnya sudah terdiri dari sekitar 11 negara, tapi yang mengikuti acara KIBO RPC ini hanya 7 negara, yaitu Australia dengan 14 tim, Indonesia 37 tim, Jepang 10 tim, Singapura 3 tim, Thailand 151 tim, Uni Emirat Arab 38 tim, Taiwan 58 tim. Jadi total keseluruhan tim yang mengikuti KIBO RPC, chart-nya, diagramnya ini menggambarkan keseluruhan partisipan yang sebelah kiri, ini keseluruhan partisipan yang sudah mencoba simulator. Dengan grade-nya. Jadi di sini ada grade A, B, C, D, E. Mungkin kalau yang semua sudah mencoba ya, yang ada penilaiannya. Nah, kemudian ini yang sebelah kanan itu yang mencoba simulasi dengan simulator version 2.1. Nah, untuk Indonesia ada 37 tim yang mendaftar dan sudah mendapatkan akses ke simulator. Jadi mereka sudah memiliki ID dan password untuk mencoba APK-nya di simulator yang disediakan oleh jaksa. Nah, dari 37 tim itu kami pantau ada 12 tim yang sudah mencoba menggunakan simulator baik dari version awal sampai ke version 2.1. Dari 12 tim, ketika deadline submit APK kemarin itu, ada 7 tim yang mensubmit APK. Jadi saat ini hanya ada 7 tim yang mengikuti preliminary round dari preliminary round Indonesia ini. Dari sini nanti kita akan memilih 3 pemenang, dan kita lihat nanti siapa pemenangnya. Ini jadwal kegiatannya. Jadi preliminary round itu tanggal 28 Mei sampai 14 Juni batas waktunya. Karena tadi hanya ada 7 negara yang semula akan diadakan babak kualifikasi jika lebih dari 7 negara, karena yang mengikuti KIBO RPC ini hanya 7 negara, maka pemenang pada preliminary round dari masing-masing negara peserta akan menjadi perwakilan negaranya pada final di ISS nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Pusat Sains Antariksa 8 kepada Ibu Dr. Anda Clara Yonoyatrini, MSc. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Fitri. Jadi suara saya kedengeran ya, rekan-rekan semua. Jadi pertama saya mengucapkan selamat datang kepada semua peserta yang mengikuti live streaming pada pagi ini.
terutama tentu kepada para peserta Kibo Robotic Programming Challenge yang hari ini akan mengikuti preliminary round. Jadi selamat datang pada preliminary round Kibo Robotic Programming Challenge. Kibo RPG ini merupakan salah satu program dari Kibo ABC atau Asian Beneficial Collaboration Using Kibo Module. Kibo ABC ini mempunyai program edukasi untuk pelajar dan mahasiswa, ini untuk mengetahui lebih dalam tentunya tentang antariksa atau tentang space, yaitu dengan cara ikut memanfaatkan modul Kibo milik Jepang yang ada di ISS, International Space Station, untuk memahami antariksa atau memahami kondisi mikrogravitasi. Kibo ini sendiri merupakan modul milik Jepang ya yang ada di ISS, dan sudah ada beberapa program yang dilakukan dan Indonesia ikut berpartisipasi di dalam program-program tersebut. Itu antara lain adalah program Try Zero G dan juga ada program yang diberi nama Space Seed for Asian Future. Kalau dalam Space Seed for Asian Future itu para pelajar diajak untuk mengamati perbedaan tumbuh tanaman di bumi dan di kondisi mikrogravitasi. Maka kalau di Try Zero G, para pelajar dan mahasiswa ini diajak untuk membuat eksperimen sederhana yang dilaksanakan yang nanti eksperimen itu dilakukan oleh astronot di ISS. Ini untuk melihat bagaimana perbedaan perilaku suatu benda atau proses yang ada di bumi dengan bagaimana kalau itu terjadi di dalam kondisi mikrogravitasi. Nah, untuk program kali ini dari Kibo ABC ini adalah dengan melaksanakan kegiatan Kibo Robotic Programming Challenge, di mana para peserta diberikan kesempatan untuk turut serta merasakan bekerja dengan para profesional di ISS. Jadi bisa merasakan bagaimana para profesional itu bekerja di ISS, yaitu dengan memastikan bahwa kondisi dari ISS itu aman dari kebocoran yang membahayakan. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti, bisa mensimulasikan bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh para profesional ini di ISS. Dan tentu saya sangat mengapresiasi para peserta yang hari ini ikut dalam preliminary round ini, itu di tengah-tengah adanya pandemik COVID-19 yang memaksa kita semua untuk membatasi tatap muka dengan rekan-rekan yang lain, dan juga di tengah masa ujian mungkin untuk para mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi, dan juga yang lebih penting lagi adalah ada tingkat kesulitan pemrograman yang sangat tinggi. Tetapi para peserta ini masih bisa dapat mengikuti, bisa dengan semangat mengikuti untuk menyelesaikan program yang sudah dibuat dan kemudian kita coba pada hari ini, kita running hari ini di dalam preliminary round itu untuk melihat hasil-hasilnya. Untuk itu saya sangat mengapresiasi kerja keras para peserta semua, dan juga tentu para teman-teman penyelenggara ini di LAPAN yang tetap semangat di tengah segala keterbatasan yang sekarang ini kita sama-sama alami, untuk tetap semangat dan juga bisa melaksanakan kegiatan ini. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi selamat untuk mengikuti preliminary round, dan apapun yang kita peroleh hari ini adalah hasil kerja keras dari para peserta semua dan juga rekan-rekan penyelenggara di LAPAN. Selamat berlomba dan semoga hasilnya dapat meningkatkan kemampuan para peserta dan juga mungkin para generasi muda supaya kita bisa mengikuti
teknologi antariksa dengan baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat berlomba. Terima kasih kepada Ibu Clara. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Kepada Pak Yoga dipersilakan, Pak. 1, 2, 3. Sebentar, tahan. 1, 2, 3. Saya akan membacakan ketentuan preliminary round Ibu. Peraturan preliminary round Kibo RPC, semua tim yang mendaftar dan mendapatkan akses ke simulator memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti preliminary round ini. Tim yang mensubmit APK sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yaitu pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, adalah peserta preliminary round Indonesia. Masing-masing tim hanya diizinkan mensubmit 1 APK untuk keikutsertaan di preliminary round ini. Selama periode preliminary round, yaitu pada tanggal 28 Mei hingga 14 Juni 2020, peserta tidak melihat hasil simulasi APK masing-masing. Ketika simulasi dimulai, server akan menjalankan semua APK yang telah disubmit pada tanggal 10 Juni 2020 secara bersamaan. Masing-masing APK akan menghadapi 10 skenario yang berbeda yang di-generate secara random dan otomatis. Misi yang harus dilakukan adalah peserta membuat program yang menggerakkan Astrobi dari posisi awal ke titik P3 dengan menggunakan kode QR pada P11 hingga P23 yang memuat informasi posisi target. Di titik P3, gunakan algoritma pengolahan citra untuk meleser titik pusat target yang dinyatakan sebagai pusat kebocoran. Sistem penilaian ketika tiba di titik transit, yaitu dari P11 hingga P23, maka tim Anda akan memperoleh nilai dengan membaca informasi pada kode QR dengan benar di setiap titik transit. Kemudian, bila menemukan titik target, tim Anda akan mendapatkan nilai dengan membaca ID penanda QR dengan benar pada setiap titik transit. Untuk mendekati titik target, maka tim Anda akan memperoleh nilai dari mengarahkan laser ke titik target. Skor dapat berubah bergantung pada akurasi arah laser ke titik target, meleset atau tidak. Dan waktu dinilai berdasarkan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi ini. Berdasarkan manual yang sudah diberikan oleh jaksa, simulator akan memberikan penilaian
berdasarkan nilai terendah yang diperoleh dari 10 skenario yang disimulasikan. Maka untuk pemenang preliminary round, pemenang adalah yang memperoleh 3 ranking tertinggi berdasarkan sistem scoring simulator. Kemudian pemenang pertama akan menjadi perwakilan Indonesia pada babak final. Pada final, APK yang dibuat akan mengendalikan Astrobi secara langsung di ISS. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk ketentuan pelaksanaan preliminary round ini. Baik, terima kasih Ibu Rasdewika. Selanjutnya kita akan melakukan hitung mundur. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tim-tim yang sudah mensubmit APK. Baik. Baik, ini tim list atau daftar tim yang sudah mendaftar dan memiliki ID. Dan kita lihat APK yang sudah masuk itu dari tim Mr. Ken. Hadir ya, tim Mr. Ken. Sudah ada APK-nya. Kemudian Orion. Kemudian dari tim Robomech. Tim SpaceCat, tim 3U, tim J Warmonger 555, dan tim Sudofinis. Oke semua ya? Oh sebentar. Oke, saya pikir ada yang angkat tangan, kenapa? Ya, jadi sudah hadir semua. Selanjutnya kita akan hitung mundur dan langsung menjalankan simulasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, simulasi sudah berjalan. Selanjutnya kita akan menampilkan profil peserta yang sudah dikirimkan. Kemarin profil video itu kami terima paling lambat jam 11. Dan untuk laporan ke jaksa juga nanti mungkin kami minta izinnya ya untuk mengedit video-video yang sudah kami terima. Nanti akan kami kabari juga jika pihak jaksa akan menayangkan video profil dan kegiatan kita selama preliminary round ini. Biasanya itu dipublish di webnya Kibo ABC. Mungkin nanti akan saya share lagi via email ke masing-masing tim representatifnya. Silahkan kita lihat video profil dari masing-masing tim. Searching for higher ground.
possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadirin Firdaus dari tim Jiwar Monjol 555. Saya dari Masatu Kota Bogor. Saya Vesa Putra Alegra dari tim Jiwar Monjol 555. Saya dari Masatu Kota Bogor. Saya Abdillah Yafi Bilhaq dari tim Jiwar Monjol 555 dari Masatu Kota Bogor. Saya Izan Nafis Ibadik, mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Saya Izzaz Nuha, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya Pandega Bian Jumarsyah, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Nama saya Lukman Rofi Muntasir, mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Nama saya Muhammad Noval Rafli, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Nama saya Muhammad Bintang Syah, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Prodi Teknologi Informasi dari tim 3U. Nama tim 3U berasal dari 3 kata bahasa Jawa, yaitu urip, urap, dan urup. Kami secara subjektif mengartikan bahwa tim 3U memiliki anggota yang masing-masing memiliki perannya yang berbeda-beda, di mana peran tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu menyelesaikan misi dari kompetisi ini. Nama tim 3U yaitu urip, urap, dan urup dapat diibaratkan sebagai sebuah makanan soto, di mana soto tanpa garam akan menjadi hambar dan soto tanpa kuah akan menjadi nasi goreng. Terima kasih. Masalah yang kita hadapi adalah menggerakkan robot dari suatu start position menuju target position tertentu untuk kemudian menembakkan laser untuk menghentikan kebocoran pada space module. Nah, pada arenanya terdapat daerah KIZ atau Keep In Zone yang robot tidak boleh keluar darinya, dan daerah KOZ atau Keep Out Zone yang robot tidak boleh memasukinya. Daerah KOZ ini seperti rintangan yang harus dihindari oleh robot. Di arena itu juga terdapat beberapa QR code yang harus di-scan oleh robot itu. Maka robot harus bisa men-scan QR code itu dengan tetap berada di KIZ dan tetap berada di luar KOZ. Jadi tujuan utama dari robot Astro B ini adalah mencapai titik akhir target yang merupakan tiruan kebocoran udara. Sebelum mencapai titik akhir target, robot harus bisa melalui beberapa titik terlebih dahulu, yang mana di setiap titik tersebut terdapat kode QR yang dalamnya berisi informasi untuk mencapai titik akhir target. Untuk mencapai titik akhir tersebut, robot tidak hanya sekedar bergerak, melainkan robot tersebut harus melewati beberapa rintangan. Seperti daerah yang tidak bisa dilewati dan beberapa obstacle. Strategi yang kami gunakan adalah bagaimana kami membuat suatu program sehingga robot dapat menentukan sendiri jalur yang akan ia tempuh pada suatu target titik tertentu. Kami juga mencoba ketika melakukan pembacaan QR code, kami mengulang-ulang programnya, lalu ketika perulangan yang mencapai batas tertentu, maka robot akan sedikit mendekat dan mengulangi prosesnya sehingga diperoleh hasil nilai dari QR code yang ingin ditemukan. Jadi kira-kira seperti itu strateginya. Terima kasih. Halo, saya Hanif. Kami dari tim Space Cat yang beranggotakan 3 orang dan berasal dari universitas yang sama, yaitu Universitas Gadjah Mada lebih tepatnya pada Fakultas MIPA. Perkenalkan, nama saya Rizky Aryadinata, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, anggota tim Space Cat. Lalu di sini juga ada Torik Purbajati. Tim kecil kami ini sudah melakukan development program untuk menyelesaikan misi pada simulator Astro B selama beberapa minggu ini sebelum
preliminary round, di antaranya seperti path planning atau perencanaan jalur dari robot Astrobi ini, lalu pembuatan program seperti scanner untuk QR code, dan juga estimasi posisi dari AirTag. Tantangan terbesar yang tim kami hadapi terutama adalah pada optimasi programnya, baik optimasi kecepatan eksekusi maupun secara strategi. Jadi kami mencoba menjaga keseimbangan antara kecepatan penyelesaian misi dan akurasi scanning QR code dan AR-nya. Mungkin seperti itu saja dari tim kami. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Romi Budi. Kami semua dari Universitas Maju Malang dengan nama tim robot RoboMech. Salam kenal semua. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Christian Chandra. Saya mahasiswa dari Universitas Macung angkatan 2016. Saya merupakan anggota dari tim RoboMech dari Universitas Macung. Saya terinspirasi untuk mengikuti lomba Kibo ini karena saya ingin menantang diri saya sendiri untuk membuat sebuah code yang lebih baik, apalagi terutama dalam bidang robotika. Saya rasa pemrograman dalam bidang robotika itu sedang berkembang saat ini, seperti itu. Nah, itulah yang memotivasi saya untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michael Yusano dari tim RoboMech Universitas Macung. Alasan saya mengikuti lomba ini adalah karena saya tertarik kepada pemrograman robotika. Dan kompetisi Kibo RPC ini adalah mengenai pemrograman robot di luar angkasa. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Marcelino Centauri Di Prasetyo dari tim RoboMech. Nah, alasan saya mengikuti lomba ini adalah karena saya tertarik mengenai robotika dan luar angkasa. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Apriani. Di sini saya sebagai tim representatif dari tim Orion. Saat ini saya adalah seorang mahasiswi semester 2 di Institut Pertanian Bogor. Di dalam kompetisi Kibo RPC ini, saya ditemani oleh kedua teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fethi Alida, mahasiswa semester 2 Institut Pertanian Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naisyarani Basita dari Universitas Negeri Jakarta yang saat ini sedang menempuh semester 2. Alasan kami mengikuti kompetisi ini adalah kami ingin mengetahui pengetahuan lebih dalam lagi mengenai pemrograman robot, karena pada suatu SMA kami hanya mendapatkan basic pemrograman saja, yaitu melalui Arduino.
Alasan saya ikut kompetisi ini karena saya memang tertarik di bidang robotik dan juga bidang astronomi. Dan kebetulan kompetisi ini menggabungkan kedua hal tersebut. Alasan saya mengikuti kompetisi ini karena saya tertarik. Selain itu, Kibo RPC ini memicu semangat kami untuk ikut berkompetisi, terutama berkompetisi dengan negara-negara lain. Kesibukan kami saat ini yaitu mengikuti perkuliahan online. Ditambah, akibat adanya pandemi ini, kami menjadi sulit untuk berkomunikasi secara langsung. Jadi kami menggantinya dengan komunikasi melalui WhatsApp group atau dengan video call untuk membahas tentang pemrograman dan persiapan untuk kegiatan kompetisi ini. Untuk persiapan, kami baru mempersiapkannya di akhir bulan Mei ini. Karena memang jadwal kami yang berbeda dan juga kondisi pandemi ini membuat kita susah untuk berdiskusi maupun bertemu. Kami melaksanakan persiapan secara online karena tidak bisa bertemu karena kampus kami juga berbeda-beda. Jadi kami melakukan secara online tapi tidak terlalu maksimal. Oleh karena itu kami meluangkan beberapa waktu 1 bulan terakhir untuk bertemu dan melaksanakan diskusi secara langsung. Untuk kesulitan, banyak sekali kesulitan yang kami rasakan, apalagi kami benar-benar mempelajari semuanya secara otodidak tanpa dibimbing. Yang pertama, menyesuaikan software Android Studio di device kami masing-masing. Karena kami bekerja sama dari jarak jauh, maka penyesuaian itu sangatlah lama atau banyaknya terkendala seperti kurangnya komunikasi atau tidak bisa melihat secara langsung. Selanjutnya, software harus kami install berulang-ulang kali dengan penyesuaian SDK-nya dan menyesuaikan kepada Java pada device kami masing-masing. Kesulitan dimulai dari setting dan build Gradle, kami banyak sekali mengalami error di situ, dan apalagi sampai sekarang kita masih belum bisa membaca QR code. Kami tidak tahu apa masalahnya. Kami sudah memasukkan library-nya, sudah mengikuti beberapa tutorial, tapi tetap saja belum bisa. Pembacaan QR dan pemrograman yang masih agak error, dan beberapa hal lainnya seperti tidak terbacanya beberapa types dari program yang tidak terbaca, dan banyak lagi hal yang lainnya. Harapan kami ke depannya yaitu semoga dengan mengikuti kompetisi ini pengalaman kami semakin bertambah, terutama dalam bidang pemrograman untuk menghadapi teknologi yang semakin lama semakin canggih. Lalu harapan dalam mengikuti kompetisi ini, saya berharap ilmu yang saya dapatkan dalam kompetisi ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Dan semoga dengan adanya kompetisi Kibo RPC ini membangkitkan semangat para pemuda-pemuda untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia pemrograman dan teknologi. Sekian video perkenalan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mr. Ken, jaya, jaya, juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Sudo Finish. Di sini saya sebagai tim leader atau ketua tim. Perkenalkan, nama saya Yusuf Praditya Rahman. Saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Saya saat ini kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta semester 4 di Prodi Pendidikan Teknik Elektro di UNY. Saya tergabung dalam tim roket UNY. Selanjutnya teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faris Al-Mustaqim. Saat ini saya berumur 20 tahun. Asal kota saya yaitu Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2018. Saat ini saya berada di semester 4. Saya di sini sebagai salah satu anggota dari tim Sudo Finish, tim roket Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Taufik Imawan, umur 20 tahun, asal dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dari jurusan Pendidikan Teknik Mekatronika semester 4 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Hadi, umur saya 19 tahun, saya berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, dan saya sekarang kuliah di jurusan Pendidikan Teknik Mekatronika tingkat kedua atau semester 4 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya tergabung dalam tim roket UNY. Nama saya Neil, saya berumur 21 tahun, asal kota Palembang, Sumatera Selatan. Saya berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Di kampus saya bergabung dengan tim roket UNY dan saya diberikan kesempatan menjadi anggota tim Finish dalam mengikuti Kibo Robot Programming Series. Sejauh ini kami telah membuat program untuk memindahkan robot Astrobi ke titik tertentu. Kami juga telah membuat program untuk membaca kode QR. Library yang kami gunakan untuk membaca kode QR adalah library BoofCV. Kenapa kami memilih library tersebut? Karena kami telah menguji coba setidaknya ada 3 library, yaitu ZXINC atau biasa disebut dengan Zebra Crossing, ZBar, dan yang terakhir adalah BoofCV. Untuk library ZXINC, kami mengalami kesulitan, yaitu proses pembacaan kode QR sangat memakan waktu yang lama. Kemudian kami juga telah mencoba menggunakan library ZBar. Nah, library ini menurut kami dapat membaca kode QR dengan cukup cepat. Namun kami masih ingin mencoba library lain yang sekiranya lebih cepat. Hingga akhirnya kami menemukan library BoofCV tersebut. Hasil dari pembacaan library ini menurut kami yang paling cepat karena dapat membaca kode QR kurang lebih 5 detik. Walaupun saat membaca kode QR yang pertama butuh waktu yang lebih lama. Kami juga telah membuat program untuk menghindari beberapa rintangan atau obstacle, sehingga diharapkan robot Astrobi tidak mengenai obstacle tersebut. Karena apabila Astrobi terkena obstacle, maka itu termasuk pelanggaran keep in zone. Yang terakhir, kami juga sudah membuat program untuk membaca AR tag dan juga menembakkan laser ke target point. Untuk pembacaan AR tag, kami menggunakan library OpenCV. Baiklah, mungkin itu saja dari kami. Mohon
maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita udah lihat ya profil peserta semua. Kelihatannya emang ada semangat gitu ya. Terus yang paling repot kayaknya pas buat pemrograman untuk baca QR code-nya sepertinya ya. Nah, selanjutnya kita akan menayangkan video mengenai Kibo ABC. Jadi Kibo ABC itu apa sih? Yang kegiatannya itu apa aja? Karena sebenarnya Pusat Sains Antariksa 8 ini sudah mengikuti banyak sekali kegiatan edukasi yang berafiliasi dengan Kibo ABC ini. Beberapa di antaranya sempat tadi disebutkan juga oleh Bu Clara, ada Asian Tri-Zero G, ada SSAF itu Space for Asian Future. Itu biasanya pesertanya kami mengundang dari mahasiswa dan pelajar dari mulai tingkat SMP, SMA, dan mahasiswa. Nah, untuk kompetisinya juga ada beberapa. Jadi mungkin setelah ini kalau ingin lebih mengenal dan ingin mengikuti kompetisi-kompetisi lain terkait kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kibo ABC dengan POC-nya 8, bisa rajin-rajin cek websitenya, atau mungkin kita bikin mailing list gitu ya. Selanjutnya kita tampilkan dulu video introduction Kibo ABC yang dilanjutkan dengan video keterlibatan 8 di Kibo ABC.
conducted by Kibo ABC. For example, a Space Seed for Asian Future in 2013, and then microgravity experiment, and then now we are waiting for the next program, Asian Herbs in Space, and also Kibo Robotic Programming Challenge. Now, our undergraduate students from the university in Indonesia is preparing the CubeSat, and we hope that CubeSat can be launched soon from a Kibo facility. I think it's Kibo is a better instrument to the people to understand more about the space, and I will recommend to any other countries, especially the countries, the developing countries that have no facilities to do experiment or do something in space. It's very good idea to tell about Kibo to other countries. We hope by using Kibo, and we can feel the real space, how we conduct experiment, and what can we get from the space. And we hope Kibo and JAXA can organize many programs, many opportunities for the people in other countries to be involved in their programs. Because I think if the people have many opportunities, maybe many ideas will arise from this program. The blocks in Java, we use 3 different types of balls. Those Oke, are ini aluminum video ball, waktu kita mengikuti kegiatan Asian Try Zero G. Jadi percobaan microgravity, bag, beberapa pour water in it. waktu itu kita call for participant juga. Waktu itu kita So the call wooden beberapa ball, waktu itu kita melakukan call for participant juga untuk tingkat pelajar, jadi SMP, SMA, dan mahasiswa. and polyethylene Jadi ball. peserta itu diminta membuat In suatu space, of course, proposal there is no percobaan gravity, eksperimen so it's mengenai very difficult to mikrogravitasi. tell how heavy Mikrogravitasi the itu jadi things maksudnya still you can ini get yang ada di video ini astronot because you can feel Jepang, that inertia astronotnya JAXA, that Takuya ball. Onishi, So it looks to me sedang berada di modul Kibo di that International wooden Space ball, Station. Jadi polyethylene modul Kibo itu isinya seperti ini gitu ya, almost kabel di equal mana-mana, barang mass, pada melayang ya seperti itu kondisinya. a little bit lighter than this guy. Kita mengajukan But definitely proposal, this jadi peserta aluminum ball mengajukan proposal is percobaan much heavier terkait than the other mikrogravitasi. two. Nah, di situ nanti dipilih eksperimen yang visible untuk dilakukan, karena ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya, seperti yang ada cipratan air, itu kan berbahaya karena banyak peralatan elektronik di dalamnya, di dalam Kibo ini. Nah, ini ASEAN Try Zero G tahun 2016. Pada saat itu perwakilan Indonesia dari pelajar SMA. So if I hold the bag Dia stable, mengajukan proposal of course blocks the water in jar. Jadi and ini ada these 3 3 balls stay stable. yang diajukan And sebenarnya what's gonna blocks, happen tapi if I karena shake it? yang tersedia di ISS itu adalah bola, jadi yang digunakan adalah bola, tapi intinya sama saja. Jadi eksperimennya itu menguji apakah bola atau blocks atau benda dengan massa jenis
yang berbeda, itu ada bola logam, bola difficult to see kayu, how the dan individual bola balls plastik. react Jika to its motion, the bug's motion, disimpan di because dalam air, kan kalau bug misalkan di doesn't have enough bumi space inside. itu So ada yang tenggelam, ada next, yang I'm gonna terbendam try cuma to setengah, ada rotate yang this ngambang. bug. Nah, kalau di luar angkasa atau di kondisi mikrogravitasi, jadi gravitasinya sangat kecil, itu seperti apa sih? Nah, ini kelihatan bahwa si bola-bolanya itu posisinya sama. Padahal mereka punya massa yang berbeda. Itu udah dibulak-balik, dikocok, apakah ada perubahan dari posisi benda? Ternyata memang gravitasi tidak berpengaruh di situ gitu. Pada saat pelaksanaan, peserta yang proposalnya diujikan di ISS diundang ke TKSC. TKSC itu Tsukuba Space Center. Jadi di sana ada command room, jadi tempat kita specific direction. Tempat pengunjung dan engineer yang mengatur atau yang merelay atau yang menerima data dari ISS, kita bisa langsung melihat percobaan ini dilakukan di ISS langsung dari command room-nya. Ini yang tahun 2016. Jadi nanti kalau ada lagi kegiatan ASEAN Tri Zero G, silahkan bisa apply, submit proposal, karena rank usianya itu sampai 27 tahun, asal masih mahasiswa. Jadi mahasiswa S2 masih boleh, seperti itu. Cuma mungkin grade kesulitan, grade proposal antara yang pelajar dengan yang mahasiswa akan dibedakan. And the other two balls, kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh ya tulis di chat. The same direction of motion. I think this is caused by its mass, or how it's called. I forgot the name for English, but the mass for a specific amount of volume. But the problem is inside this bag, these three balls cannot move freely, so some kind of stickiness to the water or this bag itself is preventing these three balls moving freely. So I'm sorry that I couldn't create the ideal condition for this experiment in space, but this is very, I would say, this is very good example that in space anything can happen. We cannot predict everything. And sometimes we do really have some issues with experiment that we are conducting here. Okay, the first Podian friends. Here you go. Yep, I have special boomerangs already prepared for me for today's event. And by the way, the color of boomerang is very nice and beautiful. Asian Tri Zero G juga tahun
Perwakilan dari Indonesia itu mengajukan proposal bumerang. First trial. Waktu itu ada yang mengajukan Alright. kalau bumerang So first trial dari kertas is lipat boomerang itu number kalau one. dilemparkan I am di daerah going to throw mikrogravitasi, this white lintasannya akan seperti boomerang apa? and see what Balik it lagi happens. nggak gitu kan? Nah, kebetulan Alright. dari Singapura juga mengajukan proposal yang Here you sama. go. Karena sebenarnya seleksi proposal itu dilakukan oleh POC I will try one more masing-masing negara anggota. Jadi karena pengajuannya sama antara Singapura dan Indonesia, percobaannya dilakukan bersamaan, tapi karena hipotesis masing-masing berbeda, jadi astronot JAXA-nya ini melakukan percobaan when I tried this boomerang on the ground before going to space, the boomerang when I throw, then soon jadi kalau dibumi it will come back towards me. Balik lagi ya, But in meskipun space, for some kertas, reason, mungkin ada yang udah pernah it nyoba, won't kalau come saya back. waktu itu nyoba langsung dan balik More lagi, time. cuma emang sih kadang nggak ketangkep. Itu mah udah urusan skill kalau masalah nangkep It just kayaknya ya. gone. Nah, kalau di ISS ternyata tidak kembali bumerangnya. Kemudian hipotesis apakah akan terbang lebih Scuba station rendah atau lebih tinggi. Jadi sebenarnya percobaan-percobaan yang diajukan untuk Try Zero G ini, let's conclude round ya, one. percobaan-percobaan fisika Is that sederhana okay? aja. Jadi With gimana sih boomerang bedanya one? di bumi dengan di kondisi microgravity seperti itu. Kalau dibiarin melayang aja gitu. Okay, the round number 2 is a little bit Ini bigger kelihatan ya bumerang yang boomerang dari Indonesia. and the Batik. fancier. And this is the second boomerang. All right, let's try. Second run. Same, the boomerang doesn't come back. Just go and go and go. And slightly it's going up, so I will try throwing downward a little bit to make the boomerang fly more distance. Here you go. Interestingly, still the boomerang tends to go upward. That's very interesting. Thank you very much for another. That'd be great. Yep. Okay, round number 3 and number 4. I am going to throw 2 boomerangs simultaneously together like this. The pink and white boomerangs are same size, but because of the differences between the papers, one is heavier than the other. So, and Tsukuba, I want your permission to throw pink over the white first, which is round 4. Okay, so I am going to throw 2 boomerangs together, pink over the white. Here you go. Just like the first boomerang, second boomerang, these boomerangs tend to go upward. And I will try one more time.
And it seems like the pink on the top is going more upward, while the white boomerang is go more like straight line. Take a look. Yep. Apparently, the pink boomerang goes more upward. And Nemo, we agree with your comments and thank you for run number 4. We are ready for run number 3. Yep, number 3. Number 3 is throwing boomerang together, the same as number 4, but this time the white over the pink. And we'll see what happens. Here you go. As you see, seems like the pink boomerang under the white goes still upward. I will throw one more time. The white is over the top of pink. So pink is lower side, but still seems like pink like to fly higher versus white is go under. Take a look. Yes, the pink likes higher while white likes lower. I don't know why boomerangs won't come back, or I don't know why pink likes higher and white likes lower, but please discuss with your friends and the teachers why it happens. Let's conclude first experiment, paper boomerangs. Alright, so I practiced on the ground how to throw the boomerang, and I think my technique is good enough to make boomerangs come back on the ground. But let me try. This is boomerang 3, and I'm using my wrist snap as much as possible to make the boomerang come back. But it's still going and won't come back. And we saw that and checking. Jadi untuk melakukan percobaan ini, bahkan astronotnya mencoba untuk melemparkan bumerang dulu, jadi latihan dulu di bumi sebelum dia berangkat ke ISS, supaya tahu gitu cara melemparkan yang benar itu seperti apa. Harusnya kalau dilemparkan dengan cara yang sama, kalau sama-sama gravitasinya, ya dia akan balik lagi. Tapi ternyata kalau di mikrogravitasi ternyata dia bumerangnya melayang aja gitu. Kayak tadi udah selesai ya yang Asian Tri-Zero G. Kita sudah pernah 2 kali mengirimkan perwakilan kita ke sana. Kemudian tadi mungkin sempat juga disebutkan oleh Bu Clara bahwa Indonesia salah satu universitas Indonesia, yaitu Surya University, berhasil menjadi kandidat
menjadi kandidat payload untuk payload satelitnya. Maksudnya satelitnya menjadi salah satu payload yang akan diluncurkan dari ISS. Nah, ini saya share hasil terakhir. Sayangnya teman-teman dari Surya University tidak bisa bergabung. Jadi mereka memang merakit CubeSat, jadi satelit kubus yang berbentuk kubus. Jadi mereka merakit satelit bekerja sama dengan rancangannya mereka, tapi ada beberapa tempat pengujian yang bekerja sama dengan LAPAN. Karena untuk pembuatan satelit ini kan cukup kompleks, seperti uji getar, seperti itu harus dilakukan di tempat yang bersertifikasi. Nah, ini saya tampilkan hasil. Ini hasil terakhir tahun 2019. Jadi mereka sudah menghasilkan publikasi, kemudian ada izin dari telekomunikasi, dari Kementerian Telekomunikasi Indonesia, kemudian juga international conference, mereka sudah beberapa kali mengirimkan tim untuk memaparkan satelit buatan CubeSat buatan mereka gitu ya, buatan dari Surya University itu. Ini juga dari amateur radio station sudah ada izinnya. Kemudian juga API A dan API B ini sudah dipublish. Nah, ini kemajuan terakhir dari CubeSat Surya University. Ini flight modelnya. Ini posisi ketika tahun 2019 bulan November kalau tidak salah. Ini testing prosesnya. Jadi untuk testing dibantu dengan tim dari LAPAN, dari Pustek Pusat Teknologi Satelit LAPAN. Ini manufacturing-nya. Kalau manufacturing-nya mereka ada lab sendiri. Nah, ini foto dari tim Suryasat. Mungkin nanti kalau ada yang berminat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini, bisa ya kontak atau cek website kami rajin-rajin gitu ya. Karena biasanya info kegiatan kami share di website. Nah, sekarang kita cek dulu sudah seberapa jauh simulasi yang kita lakukan. Udah pada siap belum ini dapat hasilnya? Nggak ada suara ya. Atau ada yang mau komen dulu sebentar sebelum kita lihat simulasinya udah selesai atau belum? Mau persiapan mental dulu? Sebentar. Silahkan di-unmute kalau misalkan mau ada yang komentar dulu. Saya sambil lihat buka websitenya, web preliminary round-nya dulu. Oke, ini udah kebuka. Saya share ya.
Oke. Udah pada kelihatan? Sebelum saya scroll ke bawah, pengen dengar suaranya dulu deh. Gimana? Udah bisa lihat ini aplikasinya apa udah selesai atau belum di run simulasinya? Sudah. Oke, udah siap ya? Kita scroll. Oke, Orion simulation finish. 3U juga finish, Spacecat finish. Ini pada lihat kan? Sudah finish. Sudah finish. Oke. Robomech finish juga. Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang masih belum? Oke, Jewarmonger 555 finish juga. Mr. Ken finish. Oke, udah semuanya ya, finish semua ya. Ada yang kelewat nggak? Sekarang kita lihat result-nya. Oke, seperti janjinya Bu Rasdewita tadi, kita akan menampilkan 4 video dengan ranking teratas. Ini maaf ya, cuma 4, soalnya 1 kali penampilan, 1 kali show, itu waktunya 30 menit. Nanti mungkin kalau sudah bisa kami dapatkan backup-nya, bisa di-share ke teman-teman semua ya, via email mungkin. Sebentar, masih disiapkan dulu, karena ternyata harus copy password. Ini udah masih pada deg-degan kan semua kan? Belum pada tahu ya nama-namanya siapa ya? Yang 4 terbesar. Ini nggak ada suara drum. Ada yang deg-degan ya? Aduh, sayang nih nggak ada suaranya, kurang rame. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau ada acara lagi, kita bisa kumpul bareng-bareng ya, biar seru. Sebentar. Masih muter-muter. Atau saya share, jangan deh, biar deg-degan dulu. Soalnya masih muter-muter. Dilamain deh kalau gitu deg-degannya. Kita umumin besok ya. Oke, sebentar ya. Ini masih muter-muter, aduh maaf ya. Agak-agak, ini jangan apa jaringan maksudnya? Jangan. Bu Fitri ini sedang bikin deg-degan deh. Ini serius betul, lagi muter-muter ini. Saya share yang muter-muternya dulu aja. Biar pada tahu emang lagi muter gitu maksudnya. Ya kan? Udah pada lihat? Masih muter-muter. Oke, udah copy password sebentar ya. Saya copy passwordnya bareng-bareng biar semuanya bisa langsung lihat 4 tim dengan skor tertinggi.
Ya, pada berdoa sekarang, dipersilahkan. Oke. Ini masih pada nahan napas. Sebentar, ini masih. Saya aja yang bukan peserta juga tahan napas nih, begitu cepat. Tenang, tenang. Jangan lupa lepasin napasnya ya. Tarik, lepas. Nanti ditahan terus. Oke, sebentar. Saya share ya. Muadilahnya sekaligus 4-4-nya. Kita lihat 4. Ini ada space cat, sudah finish. Terlihat tracknya. Ini baru 2, tapi belum urutan ya. Mr. Ken dan Orion. Ini sekitaran 30 menit. Saya coba perbesar satu-satu ya. Pada penasaran lihat ininya enggak? Iya sih. Ya udah kita dua-dua aja gini ya. Saya gantian scroll atas, scroll bawah. Udah yang udah pada bisa lepas napas ya? Jangan lepas napas maksudnya. Bernapas dengan normal. Atau coba di screen-nya di maximize. Sorry, apa? Oke, ini Space Cat dan tim sudah finish, dan ini Mr. Ken Orion. Kalau kita lihat yang warna hijau itu adalah path atau jalur yang dijalani oleh astrobinya. Kita lihat ada yang melalui jalur berliku. Ini agak jalur berliku. Ada yang melalui jalur berliku, ada yang langsung straight to the point. Jadi yang sebelah kiri itu navigasi kameranya.
Perlu diingat, seperti yang disebutkan dalam manual, masing-masing APK itu akan di-run atau disimulasikan terhadap 10 skenario berbeda. Masing-masing skenario random. Nah, jadi semakin semakin global atau semakin dynamic algoritma yang dibuat, itu akan semakin bagus hasilnya. Tadi untuk penilaian itu scoring berdasarkan nilai terendah untuk 10 skenario. Jadi nilai akhir itu dipilih yang terendah dari 10 skenario. Kenapa seperti itu? Karena kalau di ISS nanti final kan betul-betul mengendalikan astrobi ya. Jadi kalau di ISS itu kita harus mengusahakan seminimal mungkin kesalahan. Jadi kalau misalkan ada yang hasilnya E atau D atau C, itu bukan berarti programnya itu gagal secara keseluruhan. Mungkin saja untuk beberapa skenario bisa mendapatkan hasil yang bagus gitu ya. Lasernya tepat di titik sasaran, pergerakannya juga tepat, kemudian waktu tempuhnya juga cepat. Itu bisa untuk satu skenario, tapi ternyata ketika ada perubahan skenario, algoritma yang dibuat tidak bisa mengakomodir perubahan itu. Nah, nilainya kemudian jadi turun gitu. Nah, untuk kompetisi Kibo RPC ini, kita jaksa memutuskan diambil nilai terendahnya karena untuk meminimalisir tadi kesalahan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang hasil akhirnya C, berarti sebenarnya untuk skenario yang lain programnya sudah bisa mendapatkan A atau B gitu. Atau yang mendapatkan E juga bisa aja. Sebenarnya untuk beberapa skenario nilainya A sampai D gitu. Jadi seperti itu. Yang SpaceCat sepertinya sudah sampai tujuan. Sudah finish juga sudah sampai tujuan. Kalau kita lihat yang SpaceCat udah selesai frame-nya, oh masih jalan deh. Masih jalan. Tapi sudah mendekati titik lasernya, titik target. Kalau yang tim Mr. Ken dan Orion juga sama sih, Mr. Ken ini sudah mendekati target, Orion juga sudah mendekati target, cuma dengan jalur yang berbeda gitu, mungkin masih ada PSBB di beberapa posisi, jadi agak berputar arah. Ini kita lihat frame per second-nya, yang SpaceCat masih jalan, yang sudah finish masih. Nanti kalau kami upayakan masing-masing bisa melihat videonya ya. Mungkin setelah preliminary round selesai, jaksa akan membuka log, jadi masing-masing bisa melihat video pada saat preliminary round-nya, video APK yang dijalankan pada saat preliminary round. Yang ini masih, kalau dari manual booknya, viewer ini sekitar 30 menit. Setelah itu otomatis akan berhenti. Kalau lihat di kamera navigasinya, ini sudah yang Mr. Ken sudah mengarah ke posisi
airlock, sedangkan yang Orion ini masih menghadap ke dinding samping sepertinya. Ini udah dibuat semirip mungkin, jadi simulatornya sudah dibuat semirip mungkin dengan kondisi di ISS. Ini untuk yang tim SpaceCat dan tim Pseudo Finish juga, kalau kita lihat dari navigasi kameranya, sama-sama sudah menghadap ke airlock-nya. Sekarang pertanyaannya, apakah menembaknya tepat sasaran atau tidak? Karena itu juga salah satu poin penting dalam penilaian. Kenapa? Oh, dia nanya. Saya nggak bisa ngeluarin chat. Bentar. Oh, ini. Mana chatnya? Oke, sepertinya udah selesai. Yang Mr. Ken dan Orion masih belum. Kita tunggu sebentar ya. Saya cari chatnya. Oke, Mr. Ken sudah selesai. Dan tim Orion, oke, udah selesai semua. Saya stop share dulu. Gimana? Ada yang mau komentar? Ada yang mau menebak? Pede aja bilang saya lah yang juara gitu, nggak apa-apa. Siap ya, sekarang kita lihat urutan ketiga, kedua, dan kesatunya. Ini nggak ada suara drumnya. Siap ya, saya mau share rankingnya. Ayo cepat. Gimana nih? Ada yang merasa siapa yang juara 1, 2, dan 3-nya? Ini berhubung di webnya langsung keluar urutan 1 sampai 6. Maaf, sampai 7. Tapi ini mungkin ada yang skornya sama, jadi dihitung sampai 6. Saya share sekali lagi ya. Ada yang berani angkat tangan nggak? Yang juara 1 siapa? Belum. Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. 1, 2, 3. Yang mana Fit nilainya? Oke. Masih belum. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan 3U3. Selamat ya buat SpaceCat sudah finish dan untuk tim-tim yang lainnya kami tunggu di kompetisi berikutnya. Ada yang mau saya mau minta tolong dong tim SpaceCat di unmute tim representatifnya. Silahkan memberi komentar atau wejangan
Karena nanti kita jalan bareng ke final ya. Silahkan tim Space Cat, ada perwakilan. Ya Ibu, sudah kedengaran suara saya Bu? Sip, kedengeran. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu dan para Bapak dan Ibu para penyelenggara di sini dan teman-teman semua yang sudah hadir. Mau ngomong apa ya? Saya sama teman-teman juga udah development program beberapa minggu ini dan walaupun hasilnya ternyata nggak seperti yang di simulator sih sebenarnya. Kalau di simulator kan kita berhasil sampai dapat kelas A gitu Bu, tapi sini cuma dapat C doang. Dan tapi alhamdulillahnya masih tetap lumayan lah skornya seperti yang diharapkan. Ya mungkin seperti itu saja Bu kalau dari saya. Terima kasih Bu. Iya, teman satu timnya ada yang mau bicara juga? Mungkin ada di sini Rizky, ada hadir nggak dia? Oh ya ada ini. Coba Rizky mau bicara mungkin Rizky. Saya panggilnya apa ya? Dek Rizky. Aduh, kok Dek. Ya, Assalamualaikum. Bisa kedengaran suara saya? Iya, oke. Tes 1. Ya, sudah kedengaran tadi. Ya, mungkin pertama-tama terima kasih buat teman rekan-rekan satu tim, buat Hanif sama Torik. Terima kasih juga pada Bapak Ibu penyelenggara yang sudah menyelenggarakan Keyboard Artis ini. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir menyaksikan pada hari ini. Dan saya cuma bisa bilang terima kasih. Sama seperti ini juga. Oh, enggak. Oke, terima kasih Rizky. Ada lagi temennya? Kalau nggak salah satu tim 3 orang minimal. Atau dari tim yang lain mungkin ada yang mau bicara? Yang kedua tadi dari tim Sudo Finish. 2. Jadi yang pertama tadi Space Cat, kedua Sudo Finish, dan ketiga 3U. Baik, jadi untuk perwakilan Indonesia di final nanti kita ada tim Space Cat. Jadi dari mulai sekarang, meskipun mungkin kuliah masih belum jalan ya, masih kalau kami WFH dan mungkin nanti akan ada WFO, work from home, tetap berdiskusi, memperbaiki APK-nya dibuat sedinamik mungkin. Yang bisa mengakomodir skenario-skenario yang mungkin muncul. Detail mengenai kegiatan final tetap akan di-share di web dan juga saya kirimkan melalui email. Oh iya, kalau ada yang menang ada hadiahnya. Nah, nanti sayangnya ini karena lagi pandemi ya, jadi mungkin kita atur selanjutnya karena apakah akan dikirim atau kalau misalkan memungkinkan kita mengadakan acara seperti awarding ceremony gitu. Jadi teman-teman Space Cat, Sudo Finish, dan 3U kami undang. Atau ya kalau misalkan memang tidak memungkinkan karena memang pandemi ini masih naik aja gitu ya grafiknya. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan awarding ceremony-nya kita via
kirim-kirim gitu. Selamat sekali lagi untuk pemenang ke-1, kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita tutup acara. Untuk final, detailnya nanti kita tunggu dari jaksa, karena mereka juga memastikan kapan hari H-nya. Kalau sampai saat ini informasinya bulan September, tapi belum, karena itu tergantung jadwal astronot dan jadwal di ISS-nya juga. Seperti itu. Jadi nanti untuk final, semua informasi akan diberikan via web dan email. Jadi tolong tetap aktif emailnya. Demikian. Mungkin selanjutnya dari Ibu Clara. Oke, terima kasih Bu Fitri. Yang pertama-tama tentu selamat kepada semua peserta yang hari ini sudah mengikuti preliminary round. Luar biasa, karena dalam kondisi seperti ini programnya juga bisa berhasil, dan tentu saya ucapkan juga selamat sekali lagi untuk tim SpaceCat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menjadi pengalaman lah ya untuk kita semua, bagaimana kita mengendalikan robot di dalam ISS dengan kondisi yang kita semua tidak tahu kondisinya seperti apa nanti di sana. Nah, selamat, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Tetap semangat, tetap produktif walaupun situasi pandemi. Semoga adik-adik mahasiswa yang masih kuliah bisa segera lulus, yang masih SMA bisa segera melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun sesuai dengan minatnya. Sekali lagi selamat belajar, semoga semuanya sukses di kemudian hari. Saya kira kegiatan kita hari ini selesai, dan tentu untuk SpaceCat nanti tetap berkomunikasi dengan kami di sini, terutama dengan Ibu Fitri selaku koordinator, supaya nanti bagaimana kelanjutan untuk babak final ini bisa dihadapi dengan baik. Terima kasih, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Acara hari ini sudah selesai. Semua tim yang menang akan kami hubungi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.